Saat yang indah kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan hidup kami, dengan segala keadaan, dengan segala situasi yang kami hadapi, saat ini kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami rindu saat ini kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Bawa kami
dan Juru Selamat kami. Haleluya. Apapun keberadaan kami saat ini, apapun keadaan kami saat ini, apapun situasi yang kami hadapi saat ini, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat ke dalam hati kami, kesungguhan kami. Kami rindu memuliakan nama Engkau, kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu dengan apa yang bisa kami berikan kepada-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami boleh kami persembahkan kehadiran-Mu Tuhan. Kau yang layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Kuduskan, sucikan seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu saat ini, kehadiran-Mu saat ini Tuhan, yang memulihkan hidup kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami boleh menghadapi setiap situasi yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu peduli atas hidup kami Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri saat ini. Kau selalu ada bagi kami, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau muliakan nama Engkau, kami mau meninggikan nama Engkau, kami mau mengagungkan nama Engkau Tuhan. Yesus yang sanggup memberikan kami kemenangan, dan kami mau alami kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Hanya Dialah kekuatan kita, hanyalah Dia batu keselamatan kita. Haleluya, kita mau bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan kesabaran.
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sempurna padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. hanya Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Kasih setiamu tak berubah. Kasih setiamu tak berubah. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia berdaya Atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya Atas semua perbuatannya. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja.
Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, menebus umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernaya, sejauh semuanya. Betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama, saja segala raja. Betapa hebatnya, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama, saja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia percaya pada semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama, saja segala raja. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Allahnya, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Allahnya, Raja segala raja. Haleluya. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hanya Engkau yang sempurna atas hidup kami. Setiap rencana-Mu, setiap karya-Mu Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu setiap rencana dan rancangan-Mu itu yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Segala permasalahan, segala kesesakan apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang sempurna. Tuhan, Kau
biar hidup kita menjadi penggenapan dari setiap firman dan janjinya. Ada banyak orang meragukan Yesus itu Tuhan. Ada banyak orang meragukan bahwa Yesus hidup di dalam dunia ini. Tetapi biar tanda mujizat di dalam kehidupan kita, kita boleh menyatakan bahwa Yesus itu hidup dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Amin. Bahwa hidup Bapak Ibu Saudara terus mendekat kepada Tuhan. Sampai semua janji dan firman-Nya tergenapi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Izinkan kebenarannya siang hari ini menjamah kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, buka hati untuk kuasa Tuhan menjamah dan kebenarannya mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Makasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku ya di dalamku, jadi bukti. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, biar hidup kami jadi bukti kebesaran Tuhan di dalam dunia ini dan kebesaran Tuhan bagi banyak orang. Biar dunia melihat bahwa Yesus di dalam kami dan kami di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Makasih banyak Bapak. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah, datang dalam rumah Tuhan. Kami masih boleh mengikuti ibadah melalui live streaming Tuhan. Terima kasih untuk semua sarana yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, Engkau memimpin kami. Kami mau serahkan pikiran kami, hati dan roh kami di bawah kuasa kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu sendiri yang berbicara bagi kami. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Sampai pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Kau sudah kirimkan hamba-Mu Bapak Petrus Gunawan yang untuk melayani kami Tuhan pagi hari ini. Tuhan Kau mengurapi segala sesuatu yang disampaikan, biar kuasa firman menyertai urapan yang baru. Amin. Urapan kebenaran firman Tuhan. Amin. Turun atas kami semua yang mendengarkan. Kami boleh menangkap berita firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita berkata amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Meskipun kita sedang menghadapi pandemi yang hari-hari ini angkanya semakin mengkhawatirkan, tapi baiklah kita tidak terhanyut oleh suasana prihatin ini. Kita justru menguatkan diri kita dan mendapatkan inspirasi yang baru melalui firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Sekali lagi judul renungan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Terambil dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang
masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 23 adalah bagian dari firman Tuhan yang sangat terkenal dan tidak asing lagi bagi kita. Tapi seringkali kita lupa menghidupi firman Tuhan ini. Daud menggambarkan dirinya sebagai domba. Ketika dia menggembalakan kambing domba milik bapaknya Isai, dia menggambarkan, mempersonifikasikan dirinya sebagai domba dan Tuhan itu sebagai gembala. Tuhan adalah gembalanya dan dia adalah seekor domba yang bergantung segala-galanya kepada sang gembala. Saudara, sesungguhnya kehidupan kita seperti itu. Kita adalah gembala dan kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala kita. Daud berkata, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Yang artinya kira-kira Tuhan adalah gembalaku. Jika Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak membutuhkan apapun. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, maka sesungguhnya kita tidak menginginkan apa-apa lagi. Sebab di dalam Tuhan segala kebutuhan kita dicukupkan. Di dalam Tuhan segala kebutuhan kita sebagai domba, sebagai manusia dipenuhkan seutuhnya oleh Tuhan. Saudara, yang seringkali membuat kita stres, yang seringkali membuat kita tertekan adalah keinginan kita. Itu sebabnya ada jargon yang berkata begini, hidup itu sebenarnya sederhana. Yang membuat kita tertekan adalah karena kakaian gaya. Itu sebabnya mari kita hidup, kita sederhana seperti yang Tuhan mau. Kita tidak boleh stres dengan tekanan, dengan situasi, tapi baiklah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kenapa Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembalanya dan dia adalah domba? Karena ternyata di dalam Tuhan segala keinginan, segala kebutuhan Daud terpenuhi. Apa yang dipenuhi Tuhan ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita? Yang pertama adalah tujuan hidup. Mazmur 23 ayat 2 dan 3 berkata begini, Ia, yaitu Tuhan sang gembala, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Rupanya Daud menyadari, Daud mengalami, Daud menikmati bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, salah satu kebutuhan pokok hidupnya yaitu tujuan hidup itu terpenuhi. Ada banyak orang yang hidupnya dalam kebimbangan dan tidak tahu harus bagaimana dan menjalani hidup itu seperti apa karena dia tidak memiliki tujuan hidup. Saudara, kalau kita memiliki tujuan hidup, kita akan menjadi manusia yang berbeda. Karena tujuan hidup itu akan memberikan arah bagi kita. Tuhan sebagai gembala yang baik memberikan tujuan hidup kepada Abraham dengan perjanjian tentang keturunannya, dengan memberikan juga tanah perjanjian. Tuhan sebagai gembala yang baik memberikan tuntunan kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian dengan perantaraan Musa. Tuhan sebagai yang gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita, karena di jalan apapun yang kita lalui, sesulit apapun medan yang harus kita tempuh, yang kita tahu adalah begini, bahwa tujuan hidup kita adalah rumput yang hijau, air yang tenang. Itu sebabnya mari saya mendorong kita semua, Bapak Ibu Saudara semua, menemukan tujuan hidup. Masing-masing kita berbeda tujuan hidupnya sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Tapi tidak ada seorang pun yang tidak memiliki tujuan hidup. Tuhan itu sudah menetapkan tujuan hidup kepada setiap kita. Masing-masing kita berbeda. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, hidup itu akan terasa hampa. Hidup itu akan terasa membosankan.
hidup tidak punya pengharapan, dan seringkali kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Kita sukar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang muncul adalah omelan, yang muncul adalah persungutan, yang muncul dalam hidup kita adalah rasa-rasa yang tidak puas dengan semua yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kalau kita punya tujuan hidup, kita akan memiliki semangat hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, kita akan memiliki semangat hidup. Hidup kita kembali bergairah. Hidup itu menyenangkan, tidak membosankan. Justru ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi problem yang terjadi, maka kita tidak putus asa. Kita punya daya juang tinggi untuk menghadapi setiap persoalan. Pandemi ini mungkin merontokkan banyak semangat orang. Tapi biarlah kita yang di dalam Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, supaya kita memiliki daya juang yang tinggi. Tujuan hidup akan membuat kita memiliki keyakinan hidup. Kalau kita punya keyakinan hidup di dalam Tuhan, maka kita akan punya prinsip yang kuat. Kita tidak mudah digoyangkan oleh situasi, kita tidak mudah digoyangkan oleh berita-berita hoaks, kita tidak mudah digoyangkan dengan bisikan-bisikan orang, kita tidak mudah digoyangkan oleh fitnah orang, kita tidak mudah digoyangkan dengan berita-berita buruk, tapi kita punya prinsip keyakinan hidup yang sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan kita memiliki tujuan hidup, maka kita akan menjadi manusia yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Itu sebabnya Paulus menulis dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan hidup akan membuat kita memiliki keyakinan hidup. Kalau kita mempunyai tujuan hidup, kita memiliki semangat hidup, kita memiliki keyakinan hidup, dan kita juga memiliki sasaran hidup. Orang itu seringkali goyang fokusnya karena situasi. Orang itu seringkali goyang fokusnya karena kondisi, karena tuntutan, karena bisikan oleh orang lain. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, kita memiliki sasaran hidup, dan sasaran hidup itu akan membuat kita fokus dan terus menjaga arah hidup kita. Saudara, Yakobus berkata bahwa orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Baiklah kita menjadi orang-orang yang teguh dalam keyakinan, dalam sasaran, sehingga kita tidak mudah digoyangkan. Kita yakin dengan panggilan hidup, dengan tujuan hidup kita. Contoh orang yang memiliki tujuan hidup adalah Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus mencontohkan kepada kita bagaimana dia memiliki sasaran hidup. Dia fokus dengan hidup, dia tidak mudah putus asa. Dia menjadi orang yang tangguh dan dia mencapai garis akhir, yaitu tujuan hidup yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Yang kedua, ketika Tuhan sebagai gembala kita, maka kebutuhan yang dipenuhi oleh Tuhan, yang pertama tadi tentang kebutuhan tentang tujuan hidup, yang kedua adalah tentang life assurance, jaminan hidup. Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, hidup ini kalau tidak bersama dengan Tuhan akan terasa berat dan melelahkan.
Tapi kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala, maka kita akan memiliki life assurance, jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan adalah begini, kita merasa yakin, kita merasa pasti bahwa hidup kita tidak sendiri. Kita merasa pasti bahwa Sang Gembala, Tuhan itu menjadi perisai bagi kita. Sang Gembala itu yang menuntun kita. Sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut tidak akan membuat kita takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Gada dan tongkat gembala itu menjadi perisai sekaligus senjata bagi kita. Tongkat gembala itu akan menunjukkan jalan kepada kita. Tongkat gembala akan memberikan peringatan kepada kita. Tongkat gembala itu akan mendidik kita. Tongkat gembala itu juga akan menghiburkan kita. Jadi kalau hari ini kita sedang dalam situasi yang gamang, situasi yang galau, kita tidak tahu dengan apa yang harus kita kerjakan, jadikan Yesus sebagai Tuhan, yang Tuhan itu adalah sebagai gembala, sehingga kita memiliki jaminan kehidupan. Gada dan tongkat gembala inilah yang akan memberikan kepastian hidup kepada kita, jaminan hidup kepada kita, sampai kita menikmati kemenangan dalam Tuhan. Saya yakin percaya semua kita merindukan kemenangan. Dalam situasi yang tidak menentu hari ini, kita membutuhkan kemenangan. Dan kemenangan itu akan kita dapatkan, akan kita nikmati, akan kita raih apabila kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Ketika Tuhan kita jadikan sebagai gembala, maka kita juga akan dipenuhi kebutuhan kita akan penyediaan life providence. Tuhan akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, pandemi ini mengacaukan banyak hal. Pandemi ini membuat jadwal kita, jadwal kerja kita, jadwal kehidupan kita terganggu. Jadwal ibadah kita pun terganggu. Biasanya kita ibadah di gereja, hari ini kita ibadah online. Itu sebuah gangguan. Pekerjaan kita pun terganggu. Bahkan mungkin ekonomi kita sudah juga terganggu, bahkan merosot. Tapi ada berita sukacita bagi kita bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka Tuhan akan menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala, akan ada penyediaan. Penyediaan hidup dibuktikan Tuhan melalui krisis. Jadi kalau kita menghadapi krisis hari-hari ini, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dan kita membutuhkan sesuatu yang sangat besar bagi kita hari ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan akan kita nikmati di tengah krisis. Saudara, ingat, Tuhan itu menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan bukan menyediakan yang menjadi keinginan kita. Tuhan tidak menyediakan yang menjadi lamunan kita. Tuhan tidak menyediakan yang menjadi halusinasi kita. Tapi Tuhan menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak menyediakan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Tidak, tapi Tuhan menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Seringkali kan kita berdoa begini, Tuhan aku butuh duit yang banyak. Kemudian kita berhalusinasi, kita melamun, kita membayangkan. Ketika kita berdoa, Tuhan beri aku duit yang banyak, tiba-tiba datang duit 1 karung jatuh.
di depan kita. Bruk, satu karung. Saudara, itu namanya halusinasi. Tuhan tidak menyediakan keinginan kita. Tuhan tidak menyediakan halusinasi kita. Tapi Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Seperti Yakobus 4 ayat yang ketiga berkata begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Marilah kita berdoa dengan benar. Kalau kita orang benar, dengan tujuan yang benar, maka doa kita penuh dengan kuasa. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saudara, mari kita yakin betul kalau Tuhan sebagai gembala, Tuhan akan menyediakan yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, apa yang akan Tuhan penuhkan dalam hidup kita kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Yang terakhir, yang keempat adalah life securities, keamanan hidup. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semua orang itu membutuhkan keamanan. Itu sebabnya ada bisnis keamanan. Kalau kita lihat kantor-kantor, baik kantor pemerintah, bank-bank, itu ada security. Security itu biasanya bukan pegawai institusi itu, tapi security itu outsourcing. Jadi sebuah institusi biasanya bekerja sama dengan outsourcing pengadaan jasa keamanan. Kenapa kok perlu ada jasa keamanan? Karena memang dibutuhkan keamanan. Semua kita membutuhkan keamanan hidup. Kalau kita mau aman, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai gembala kita. Keamanan hidup itu mutlak diperlukan oleh semua orang. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita tidak hanya mendapatkan keamanan hidup, tapi ayat yang ke-6 tadi menegaskan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan bukan mengikuti tetapi mengejar aku seumur hidupku. Jadi orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dia akan dikejar oleh kebajikan, oleh kemurahan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka hidup kita ini penuh melimpah dengan kebaikan Tuhan. Hidup kita ini penuh melimpah dengan anugerah Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan akan menjadi bagian kita kalau Tuhan itu sebagai gembala kita. Ayat yang ke-6 diakhiri dengan kata-kata begini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang rumit hari-hari ini, Pati, Rembang, Lasem itu terdampak juga. Dan ada banyak orang yang di sekitar kita, kenalan kita, saudara kita, keluarga kita yang terdampak oleh pandemi ini. Bahkan ada banyak korban jiwa. Tapi baiklah, menjadi penghiburan kita adalah Tuhan gembala kita. Kalau Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan membutuhkan apapun. Karena Tuhan sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan tujuan hidup. Kebutuhan kita akan jaminan hidup. Kebutuhan kita akan penyediaan, pemeliharaan hidup. Dan keamanan hidup dicukupkan oleh Tuhan Sang Gembala kita. Mari kita sama-sama menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan di tengah pandemi ini, kita tetap menjaga diri kita tetap sehat. Disiplin diri kita, menjaga keselamatan orang lain. Disiplin kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga keluarga kita,
menjaga orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan berkat keselamatan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan kami bukan hanya Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang memberikan tujuan hidup, yang memberikan jaminan hidup, yang memelihara hidup kami dan memberikan keamanan perlindungan kepada kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan melalui dari tempat yang jauh ini, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam ibadah ini. Yang sakit boleh dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan semangat diberikan semangat yang baru. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong memberikan jalan keluar sehingga kami semua dapat bersukacita, memuji Tuhan. Dan mulut kami memasyurkan Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan adalah gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Dan biar kebenaran firman Tuhan ini menuntun dan memimpin kami. Makasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan Tuhan. Berikan salam sehat dan yang lain katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih anugerah demi anugerah yang boleh kami alami hari demi hari. Kami mengucap syukur sampai dengan hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kasih setia Tuhan di dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam kehidupan pasangan kami, dalam kehidupan anak menantu cucu kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan pakai kami Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan pribadi Yesus bagi banyak orang. Kami boleh bersaksi bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus hidup bersama-sama dengan kami. Allah yang mendengar setiap doa kami. Bahkan ada berkat-berkat yang tak terduga yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau terus memakai kami semua sidang jemaat Tuhan. Biar dimanapun kami berada, apapun situasi yang kami hadapi, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makasih banyak Bapak. Kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak, ketika kami mempersembahkan persembahan ini, secara khusus biar persembahan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang terdampak banjir. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Menjadi berkat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Benih yang tertabur menjadi benih yang subur.
baik bagi pekerjaan Tuhan maupun bagi setiap kami yang menaburkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau menyertai kehidupan kami, apapun yang kami lakukan mulai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan sebelum tinggalkan rumah Tuhan ini, tadakan pandangan Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terimalah damai sejahtera Bapak dari Bapa surga, damai yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi situasi-situasi. Terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kekuatan yang Tuhan nyatakan. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai. Persekutuan dengan Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dengan hikmatnya dan pertolongannya mengadakannya buat kita semua. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan. Terimalah berkat harta benda. Terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan-kebutuhan. Berkat kesehatan tubuh jasmani. Serta terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkatnya mulai siang hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, beri sorak-sorai yang meriah kepada kita. Haleluya.